Hai. Selamat datang di Lovrin Bercerita. Channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini kita akan membaca buku Ladea karya Dani dan Rina, bagian keempat. Semoga terhibur. Degup jantung Bayu tak bisa diajak kompromi. Melihat Santi tertawa karena pengakuannya, sungguh membuat gejolak di dalam dada. Bayu tak bisa berlama-lama di kamar ini. Sebenarnya, aku tak percaya dengan apa yang Mas katakan. Santi mendekat. Apa benar aku wanita yang paling beruntung? Tanyanya dalam hening. Santi makin membuat Bayu tak keruan. Gadis itu seperti sedang mengujinya. Apakah benar aku wanita yang beruntung itu? Ulangnya lagi sembari berbisik di samping telinga Bayu. Bayu tersentak. Kelelakiannya meronta. Subuh yang dingin tiba-tiba membuatnya gerah. Refleks Bayu mendekap wajahnya dan mencengkram rambut panjangnya yang tergerai seksi tertimpa pantulan lampu tidur. Mas, aku... Tenang Bayu, belum waktunya, belum. Sabarlah. Hati kecil Bayu menyadarkannya. Jangan bicara lagi, tidurlah. Bayu melepaskan cengkramannya setelah mencoba tenang dan beranjak berdiri. Mau kemana? Tanya Santi. Bayu menarik napas panjang saat menatap wajah Santi yang kebingungan. Tubuh moleknya membuat desiran aliran darah terpompa lebih cepat ke jantung Bayu. Ya Tuhan, ingin rasanya aku memeluk tubuhnya hingga pagi datang. Batin Bayu berteriak. Mas, tidurlah. Besok kita bicara. Bayu pun berlalu. Suasana rumah begitu dingin. Wanita yang sudah tak muda lagi itu hanya memandang dua insan di hadapannya tanpa berkata apapun. Seharusnya berita ini menyenangkannya. Bukankah ia ingin melihat anak lelaki tuanya ini menikah? Ma, Bayu hanya memberitahu. Setuju atau tidak, Bayu akan tetap melanjutkannya. Anak lelaki semata wayangnya berkeras. Mungkin ini terlalu cepat. Ia bahkan belum mendekatkan gadis pilihannya pada wanita yang melahirkannya ini. Pertemuan yang hanya sesekali beberapa waktu lalu tidak membuat ibunya terkesan pada Santi. Malah semakin membenteng tinggi penolakannya. Ma, setidaknya tunjukkan kalau Mama bahagia dengan pilihan Bayu. Santi menundukkan wajahnya ketika lelaki yang ia cintai itu mengangkat suara memecah keheningan. Ia terlalu takut memandang wajah tanpa ekspresi di raut calon mertuanya. Ma, Abimanyu, kau pria luar biasa. Tak bisakah kau memilih calon mantu yang spesial untuk Mama? Di mana kau temukan wanita ini? Ma, Santi wanita baik-baik. Baik-baik saja tak cukup, Bayu. Dia... ada yang tak kau ketahui tentangnya. Wanita ini tak pantas untuk kau jadikan istri, apalagi ibu dari anak-anakmu. Ma! Mas, jangan membantah. Mama benar. Aku bukan dari keluarga terpandang seperti kalian. Aku tak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Aku hanyalah... Kamu salah. Saya tidak merestui bukan soal terpandang atau tidak. Tapi
Saya dapat melihat bahwa kamu bukan... Cukup, Ma! Bayu akan tetap menikahinya. Dengan cepat, Bayu memotong perkataan ibunya. Ia tak ingin membuat gadis pilihannya kecewa atas penolakan. Namun, perlakuan Bayu menorehkan kekecewaan di mata wanita yang melahirkannya itu. Bayu heran, ibunya bukanlah wanita yang gemar membandingkan harta dan tahta. Untuk kali ini, Bayu tak mengerti mengapa ibunya tidak menyetujui gadis pilihan yang ia hadirkan. Akhirnya, Sabtu pagi yang cerah, dibalut pakaian pengantin biru muda, Bayu membuat wajah ibunya makin tak berekspresi. Ia hanya duduk dan sesekali menyapa tamu. Sementara Santi juga tak berani mendekati wanita yang kini telah menjadi mertuanya. Di usia tepat 30, Bayu menikahi gadis yang membuatnya jatuh cinta. Cinta pertama yang diharapkan menjadi cinta terakhirnya. Santi, aku tak bisa menjanjikan apa-apa selain membahagiakanmu. Tentang Mama, aku yakin cepat atau lambat ia akan menerimamu sebagai mantu. Ujar Bayu sesaat setelah mereka sampai ke kamar hotel. Tak apa, Mas. Santi ngerti. Santi akan berusaha menjadi istri yang baik dan juga ibu bagi anak-anak kita kelak. Pancaran mata Santi begitu bersinar. Meski ia masih menyimpan kesedihan atas sikap mama mertuanya, ia berusaha mengesampingkan perasaannya di hari bahagia ini. Sedang Bayu, baginya, inilah saat yang tepat. Ia akan memulai semuanya dari sini, bersama wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya. Bayu mendekat dan menciumi pipinya lembut. Santi tersenyum. Didekatkan kepalanya di leher Bayu, membuat suaminya itu leluasa menciumi ujung telinganya. Napas panas berembus dari hidung kecilnya yang mancung. Dengan gemas, Bayu memagut bibir mungilnya. Santi membalas ciuman Bayu dengan hangat. Lidahnya menelusup di geligi suaminya dan menerobos masuk. Mas, terima kasih sudah menikahiku. Santi berkata lembut. Bayu membalikkan tubuhnya hingga mereka saling berhadapan. Aroma kesegaran sabun di tubuhnya menggoda Bayu. Santi membuka ikatan baju mandinya dan sambil tersenyum nakal, ia menggoda suaminya. Tanpa menunggu aba-aba, kedua tangan Bayu mendekap pinggangnya yang ramping. Ada getaran hebat saat kulit tangannya menyentuh tubuh Santi yang berkulit kuning langsat. Dengan sekali sentuhan, baju handuknya melorot. Indah, sungguh indah tubuh Santi. Dua tai lalat kembar di dada kanan dan kirinya membuat lelaki itu semakin bergairah. Santi mendekatkan tubuhnya hingga mereka saling menempel. Tangan kecilnya membuka celana Bayu yang tampak sesak. Kelelakiannya begitu perkasa di hadapannya. Bayu semakin tak tahan lagi. Bibirnya menjelajah leher lalu turun ke dada. Santi melenguh nikmat. Tangannya memijat-mijat yang sudah tegang dan siap menjalankan tugasnya. Bayu mengangkat tubuh Santi dan membawanya ke ranjang. Santi mengalungkan tangannya di leher pria yang semakin menggebu hasrat. Dengan mudah Bayu dapat melihat dengan jelas keindahan semua yang ada di wajah Santi. Ia benar-benar tenggelam dalam asmara yang memabukkan. Perlahan-lahan, Bayu memperlakukan Santi dengan lembut dan penuh kasih. Desahan Santi membuatnya tertantang. Dengan sekali hunjaman, sebuah teriakan panjang memenuhi ruangan. Mas Fat. Seketika Bayu menghentikan gerakannya. Ia menatap Santi yang masih memejamkan kedua matanya.
Ada bening air yang luruh di sana. Santi? Wanita di hadapan Bayu itu hanya melenguh. Gejolak di bawah ini ingin sekali menuntaskan permainannya. Tanpa berpikir apa-apa lagi, Bayu memacu semakin cepat. Dan, oh, Mas Bayu, aku mencintaimu. Santi mendekap punggung dan mencium bibir Bayu dengan penuh hasrat. Santi, Bayu menyudahi ciumannya. Siapa Fat? Seketika Santi membeku. Mengapa suaminya tiba-tiba menyebutkan nama mantan kekasihnya? Malam pertama tiba-tiba menjadi hening. Sesunyi suasana pekuburan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.